Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan hatiku. Tertulis dalam kitab Yeremia 15 ayat 16, kata kunci renungan pada malam ini adalah, sesuai aturan pakai. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan ayat 38. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan ayat 38. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Alkitab mengandung berbagai vitamin yang berguna bagi kesehatan jiwa. Mari kita mulai renungan malam kita. Dr. Smiley Blanton adalah seorang ahli jiwa kota New York yang sibuk. Ia menyimpan sebuah Alkitab di atas mejanya, karena agak terkejut melihat hal tersebut. Seorang klien bertanya kepadanya, apakah Anda, sebagai seorang ahli jiwa, membaca Alkitab? Saya tidak hanya membacanya, tetapi juga mempelajarinya, kata Dr. Blanton yang adalah seorang Kristiani yang saleh. Lalu ia menambahkan, jika orang-orang bersedia menyerap pesannya, maka banyak ahli jiwa yang akan kehilangan pekerjaan. Untuk memperjelas maksudnya, Dr. Blanton mengatakan bahwa jika para klien yang terganggu oleh perasaan bersalah bersedia membaca perumpamaan tentang anak yang hilang dan bapaknya yang mau mengampuni, maka mereka dapat menemukan kunci kesembuhan. Apakah kita mencari kesembuhan di dalam firman Allah yang penuh kuasa? Kita mungkin membaca Alkitab, namun apakah kita benar-benar meyakini, mempelajari, dan menerapkan ajaran-ajarannya? Kebenaran kitab suci yang menyelamatkan merupakan obat Allah yang manjur untuk membebaskan kita dari penyakit dosa. Nabi Yeremia, di tengah kesulitan dan penderitaan,
menemukan sukacita di dalam firman Tuhan. Sang pemazmur yang mencintai perintah-perintah Allah berkata kepadanya, "Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu. Aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu." Seperti layaknya obat, firman Allah pun harus digunakan sesuai dengan aturan pakai. Apakah Anda telah menyerap kebenarannya? Tuhan adalah pelindung yang setia bagi umat-Nya. Yeremia 15 ayat 20 berkata, "Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau menjadi tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Nas hari ini dapat menguatkan kita dalam iman dan keyakinan bahwa Tuhan adalah pelindung yang setia bagi umat-Nya. Ketika kita merasa terancam atau dihadapkan pada situasi sulit, firman ini mengajarkan bahwa Tuhan menjanjikan perlindungan yang kokoh bagi mereka yang percaya dan setia kepadanya. Pertama-tama, kita diberitahu bahwa Tuhan akan membuat kita tembok berkubu dari tembaga. Ini menunjukkan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Seperti tembok berkubu yang kokoh, Tuhan melindungi kita dari serangan musuh yang ingin menghancurkan kita. Tidak peduli seberapa besar atau kuatnya ancaman yang kita hadapi, Tuhan menjanjikan kehadirannya yang melindungi dan menguatkan kita. Selanjutnya, Tuhan menyatakan bahwa walaupun musuh akan memerangi kita, mereka tidak akan mengalahkan kita. Meskipun kita mungkin menghadapi perjuangan dan pertempuran dalam kehidupan ini, Tuhan menjamin kemenangan bagi mereka yang bersandar padanya. Ini adalah janji kekal bahwa ketika kita berdiri teguh di dalamnya, tidak ada yang dapat merobohkan kita. Yang terpenting, Tuhan menegaskan bahwa Dia menyertainya untuk menyelamatkan dan melepaskan kita. Dia bukan hanya membiarkan kita berjuang sendiri, tetapi Dia hadir di tengah-tengah kita, membimbing, menguatkan, dan menyelamatkan kita dari setiap bahaya dan kesulitan. Kehadirannya adalah jaminan bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan atau terlupakan. Dari ayat ini, kita dipanggil untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya dan menyadari bahwa Dia adalah perlindungan kita yang kokoh dan setia. Mari kita teguh berpegang pada janji-janjinya. Bahkan ketika segala sesuatu terasa sulit, Tuhan selalu menyertai kita, siap untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dari segala ancaman. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Dari nas ini, kita dapat merenungkan beberapa hal yang mendalam. Pertama, kekuatan dalam perlindungan Tuhan. Firman ini menggambarkan Tuhan sebagai tembok berkubu dari tembaga bagi umat-Nya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berada di dalam perlindungannya, kita memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan. Hal ini mengajarkan kita untuk bersandar sepenuhnya pada Tuhan dalam setiap situasi, karena kekuatannya melampaui segala sesuatu. Kedua, janji kemenangan dalam perjuangan. Meskipun kita mungkin dihadapkan pada pertempuran dan perjuangan dalam kehidupan, Tuhan menjanjikan bahwa musuh tidak akan mengalahkan kita. Ini bukanlah jaminan bahwa kita tidak akan menghadapi kesulitan, tetapi bahwa ketika kita bersama Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang dalam segala hal. Ketiga, kehadiran dan kesetiaan Tuhan. Yang paling penting, firman ini menegaskan bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan kita. Dia tidak hanya menjadi tembok berkubu kita, tetapi juga teman setia yang selalu menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian dalam waktu kesulitan. Dia hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kita. Keempat, panggilan untuk percaya dan berserah. Renungan dari ayat ini mengajak kita untuk meningkatkan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Ketika kita dihadapkan pada tantangan dan cobaan, marilah kita mempercayai janji-janjinya yang setia. Bersandarlah sepenuhnya padanya dan biarkan Dia menjadi kekuatan kita di tengah-tengah segala sesuatu. Karena itu, dengan merenungkan ayat ini, kita diingatkan akan kekuatan, perlindungan, dan kehadiran yang ada dalam hubungan kita dengan Tuhan.
Mari kita hidup dalam keyakinan bahwa Dia adalah pelindung yang setia, siap untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dalam segala situasi. Hidup yang bernilai di hadapan Tuhan. Yeremia 15 ayat 19 berkata, "Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka." Sebagai ciptaan Tuhan, kita harus memiliki nilai di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Nilai-nilai inti menunjukkan siapa kita sebenarnya. Nilai-nilai inti tersebut menjelaskan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Nilai-nilai itulah yang ada di balik setiap keputusan yang kita ambil, perusahaan yang kita pilih, gaya hidup yang kita adopsi, dan harta benda yang kita pertahankan. Sebagai murid-murid Kristus, nilai-nilai inti kehidupan kita harus dibentuk oleh firman Allah, nilai-nilai yang alkitabiah memancar keluar dari kedalaman hati yang tinggal di dalam kebenaran, dan nilai-nilai ini akan menjadi kekautan yang mendorong tindakan-tindakan kita. Nabi Yeremia memperingatkan bangsanya dalam Yeremia 15 ayat 19 tentang pentingnya nilai diri di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Yeremia mengatakan, "Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka." Kita harus membedakan antara apa yang bernilai dan apa yang tidak bernilai. Banyak orang tanpa sadar telah membuat keduanya bertukar tempat dalam kehidupan mereka. Sangatlah penting untuk berpegang teguh pada nilai-nilai yang ilahi sehingga dapat hidup bijaksana dan sanggup mengenali apa yang benar-benar penting. Jika tidak, apa yang kita miliki bisa ganti memiliki kita. Karena apa yang kita pegang erat sebenarnya sedang berpegang erat pada kita. Yang sering tidak memiliki nilai adalah kesenangan sementara, barang kepunyaan yang fana, dan pujian manusia yang berubah-ubah. Yang benar-benar berharga adalah apa yang bersifat kekal. Hanya ada 3 hal yang kekal: Allah, firman Allah, dan jiwa-jiwa manusia. Ketiga hal ini akan ada selama-lamanya, dan kita haruslah memperhatikannya dengan serius. Thomas Kempis menulis dalam bukunya The Imitation of Christ, "Inilah hikmat terbesar mencari kerajaan sorga dengan mengabaikan dunia. Sungguh sia-sia mencari dan mempercayakan diri pada kekayaan yang akan binasa. Sungguh sia-sia mengejar penghormatan dan menikmati kebanggaan diri. Sungguh sia-sia mengikuti hawa nafsu tubuh dan mengingini hal-hal yang kelak akan mendatangkan penghukuman berat. Sungguh sia-sia mendambakan panjang umur tapi tidak peduli bagaimana mengisi hidup dengan baik. Sungguh sia-sia memikirkan berbagai hal di masa sekarang dan tidak melakukan persiapan untuk hal-hal yang akan datang. Sungguh sia-sia mencintai apa yang akan berlalu segera dan tidak memandang di mana sukacita abadi berada. Karena itu, marilah menjadikan diri kita menjadi manusia yang bernilai tinggi agar kita berharga di hadapan manusia dan Tuhan." Hukuman dan pemulihan. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Yeremia 16 ayat 20. Keberhalaannya pada teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat dan mudah dijangkau membuat manusia semakin beragam pemikirannya terhadap sesuatu hal. Hingga tanpa sadar, teknologi perlahan-lahan mulai mengusik kehidupan iman orang-orang percaya. Lihat saja di gereja, orang-orang sudah lebih senang berselancar di medsos dan gadgetnya daripada mendengar khotbah. Orang-orang akan merasa tidak nyaman bila handphonenya tinggal daripada Alkitabnya apabila sedang pergi ke gereja. Perlahan-lahan manusia hidup dalam kitab Yeremia, Allah sangat tidak senang, khususnya dengan penyembahan berhala yang mereka lakukan saat itu.
Sehingga Allah menghajar mereka dengan cukup keras dan mengungkapkan, dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Dalam hal ini, orang-orang yang melakukan penyembahan berhala tersebut adalah orang-orang yang tidak memiliki akal budi dan tidak memiliki pertimbangan bahwa sesuatu yang mereka ciptakan dengan pikiran mereka sendiri bukanlah Allah yang mampu memberikan pertolongan dan keselamatan bagi mereka pada saat itu. Hal inilah dipertegas kembali oleh Allah kepada bangsa Israel pada saat itu, bahwa hanya Allah sajalah yang menjadikan mereka benar-benar selamat dan menjadikan mereka menjadi orang yang benar dan hidup. Terkadang kita lupa kepada Allah, sehingga membuat diri kita menjadi sombong dengan apa yang kita miliki. Ketika sesuatu hal yang kita harapkan tersebut belum kita dapatkan, sering kita mengambil pilihan lain, yaitu mengutamakan pikiran kita dan memilih untuk menyembah Allah lain yang menurut kita segera cepat datang memberikan apa yang kita kehendaki di dunia ini. Untuk itulah, melalui firman Tuhan hari ini, jangan jadikan apapun sesuatu di dunia ini menjadikan kita menduakan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita menjalani kehidupan kita yang penuh rintangan saat ini. Mari kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, ajarkanlah kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Amin. Kata-kata bijak kita hari ini adalah, hukuman ada karena kasih sayang yang besar. Hanya Allah yang menghukum namun tetap dipeliharanya sedemikian baik rupa. Kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup bahagia menjadi dambaan setiap orang. Namun masih banyak orang yang salah memahami tentang kebahagiaan itu, seakan kebahagiaan itu jauh dari dirinya, atau bahkan mempersulit diri sendiri dengan menetapkan syarat untuk bahagia. Untuk menikmati dan merasakan kebahagiaan bukanlah untuk dicari tetapi untuk diperbuat. Ada sikap dan tindakan dalam diri supaya kebahagiaan itu terjadi dalam diri kita. Karena kebahagiaan itu letaknya bukan di luar diri kita, tetapi ada dalam diri kita. Kebahagiaan itu adalah pilihan untuk kita terima atau tidak. Sebab ada banyak orang yang menetapkan syarat-syarat bagi dirinya sendiri untuk bahagia. Mendapat apa yang dalam hatinya barulah dia bisa bahagia. Padahal tidaklah demikian, bukan harta, kehormatan atau apapun yang menjadi keinginan kita. Itu hanyalah kebahagiaan yang semu dan sementara. Sesaat kita bisa merasakan kebahagiaan namun tidak akan berlangsung lama. Yang kita lakukan itu hanya mempersulit diri kita sendiri untuk hidup bahagia. Gerbang atau pintu untuk memasuki kebahagiaan itu adalah Tuhan. Sehingga pemazmur memohon kepada Tuhan, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Selama firman Tuhan ada dalam hidup kita, kebahagiaan itu akan tetap ada juga pada kita. Aksi untuk hidup dalam kebahagiaan itu adalah melakukan, memegang dan mencintai firman Tuhan. Kebahagiaan yang abadi dan sejati ada pada Tuhan. Kebahagiaan itu tidak terletak pada kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kesehatan, kejeniusan, dan kecantikan. Mengapa? Kita bisa lihat contohnya. Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentu Adolf Merkel, seorang miliuner berkebangsaan Jerman dengan kekayaan sekitar 9 miliar dolar Amerika, tentu tidak akan mungkin menabrakkan dirinya dengan sengaja ke kereta yang sedang melaju kencang. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal yang mendapat julukan King of Pop, tentu tidak akan membuat ia mengkonsumsi obat tidur hingga overdosis dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 25 Juni tahun 2009. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, maka tentunya Getulio Dornelles Vargas, atau Presiden Brasil, seorang negarawan besar yang sangat bertanggung jawab dan yang selalu berpihak kepada rakyatnya, tentu tidak akan mungkin bunuh diri dengan tembakan pistol ke arah jantungnya pada tanggal 24 Agustus tahun 1954. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Terry Costa,
Seorang dokter berkebangsaan Perancis yang bekerja untuk acara reality show televisi bertajuk Survivor, versi Perancis. Tentunya sang dokter tidak akan sampai bunuh diri dan pada akhirnya dinyatakan meninggal pada tanggal 1 April tahun 2013 di Kamboja. Jika kejeniusan atau pikiran yang brilian membuat orang bahagia, maka Ernest Hemingway, seorang sastrawan Amerika Serikat, penerima hadiah Pulitzer tahun 1953 dan pemenang hadiah Nobel di bidang sastra tahun 1954, seorang yang diacungi jempol karena kejeniusannya menciptakan gaya penulisan efektif tanpa berbelit-belit, tentu tidak akan bunuh diri dengan mengarahkan senapan ke kepalanya sendiri pada tanggal 2 Juli tahun 1961. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, maka Marilyn Monroe, seorang artis berkebangsaan Amerika Serikat yang menjadi simbol seks paling populer 1950-an dan yang juga sempat berjumpa dan berkenalan dengan presiden pertama RI, tak akan bunuh diri. Namun faktanya ialah tanggal 5 Agustus tahun 1962 dinyatakan meninggal dunia karena overdosis obat penenang. Sekali lagi, ternyata bahagia itu tidak dapat diukur atau tidak dapat ditentukan oleh seberapa kayanya seseorang, atau seberapa tenarnya ia, atau cantik atau ganteng, seberapa kuatnya ia berkuasa, atau seberapa sehatnya ia atau jeniusnya ia, atau sesukses apapun ia. Sebab pada akhirnya tidak ada satupun hal yang ada dalam dunia ini yang dapat memberikan jaminan bahwa hidup Anda akan berbahagia. Ternyata menurut kesaksian pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 1-8 ini, kebahagiaan itu terletak pada seberapa kuat kita berpegang kepada ketetapan Tuhan. Semakin kuat dan sungguh-sungguh kita berpegang pada ketetapan dan perintah-Nya, maka hidup kita akan memperoleh kebahagiaan. Pemazmur mengatakan, ada banyak hal yang membuat manusia berbahagia jika mau patuh dan tunduk kepada ketetapan Tuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah yang harus kita lakukan agar kita memperoleh kebahagiaan dari Tuhan itu? Menurut teks Mazmur 119 ayat 1-8 ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita memperoleh kebahagiaan itu, yakni: pertama, kita harus hidup tidak bercela. Kehidupan seseorang yang tidak bercela pasti membawa keteduhan bagi semua orang yang dijumpainya. Sejatinya, semua ini menunjuk keagungan seorang anak Allah yang benar-benar bermental surgawi. Kehidupan orang yang tidak bercela sangat berpotensi menjadi saksi bagi Tuhan. Dari kehidupan yang tidak bercela itu, seorang anak Allah dapat membuktikan bahwa 2000 tahun yang lalu pernah hadir seorang pria yang mengaku anak Allah yang menjadi juru selamat dunia ini. Hidup yang tidak bercela ialah hidup yang memiliki moralitas dan integritas yang berkualitas. Orang yang demikian akan mempertontonkan gaya hidup jujur, berlaku adil, setia, tulus dan beribadah. Bagi orang yang demikian, Allah berjanji akan mencurahkan berkat dan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, yakni, engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kedua, kita harus berpegang peringatan Tuhan. Firman Tuhan menjamin, barang siapa berpegang pada peringatannya, maka dia akan mengalami jalan Tuhan yang penuh kasih setia dan kebenaran. Jalan kasih setia adalah jalan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang penuh dengan kasih setia. Jalan ini diberikan sebagai wujud kasih setia Allah. Wujud perhatian dan pembelaan Allah kepada orang-orang yang berpegang pada perjanjian Allah dan peringatan-peringatannya. Mengapa kasih setia harus diberikan? Karena tidak banyak orang yang tetap berpegang kepada jalan Tuhan. Jalan Tuhan seakan adalah beban. Jalan Tuhan seakan adalah tidak sesuai dengan kebutuhan. Jalan Tuhan adalah seakan tidak sanggup memberikan solusi atas persoalan-persoalan hidupnya, sehingga mereka lebih suka memilih jalan sendiri. Firman Tuhan adalah pedoman hidup atau tuntunan bagi kehidupan yang berkualitas.
Orang yang hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan akan berusaha hidup berdasarkan pikiran-pikiran Tuhan. Ya, takluk di bawah otoritas Tuhan berdasarkan firman-Nya. Dengan demikian saya dapat mengatakan bahwa firman Tuhan adalah cara Allah mengarahkan kehidupan Anda, supaya berada di jalan atau jalur yang benar, sehingga Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketiga, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Mencari Tuhan dengan segenap hati artinya dalam setiap keadaan, dalam situasi apapun tetap dirinya akan mengutamakan Tuhan, untuk mengambil semua keputusan tetap mencari hikmat Allah, beribadah dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan artinya berusaha untuk mengalami Tuhan di dalam perjumpaan dengan Allah yang hidup dan nyata, serta berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Jadi, mencari Tuhan itu usaha kita untuk mengalami Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, serta berjalan dengan Tuhan setiap hari. Dalam hal mencari Tuhan, pada dasarnya sama dengan berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita lakukan dan kita penuhi dalam hidup ini. Tentu kehendak dan rencana Allah dalam hidup masing-masing kita itu berbeda. Maka, setiap orang, setiap individu harus menemukan apa kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing, dan apa yang Allah rencanakan dalam hidup kita masing-masing untuk kita penuhi. Keempat, kita tidak melakukan kejahatan. Kejahatan sama artinya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Apapun yang dilakukan tidak semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri, tapi harus memerhatikan orang lain. Kita tidak melakukan segala sesuatu atas kemauan sendiri, tapi semua kembali melakukan segala sesuatunya sesuai firman Allah. Untuk memperoleh kebahagiaan kita harus berjalan pada jalan Allah. Semua jalan-jalan yang ditawarkan oleh dunia ini di mana manusia akan menikmati bahagia hanya sebuah fata morgana, tetapi yang diberikan Allah di dalam, oleh dan melalui Yesus Kristus adalah, ya dan amin. Itulah sebabnya, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dampak bagi kita jika kita hidup menurut hukum Tuhan? Pertama, kita tidak akan mendapat malu. Orang yang setia mau berpegang pada ketetapan Tuhan, maka hidupnya tidak akan dipermalukan, melainkan akan memperoleh kebahagiaan. Kedua, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan setia pada janjinya. Dia tidak akan meninggalkan orang yang setia berpegang pada ketetapannya. Renungkan, ada beberapa hal yang hendak kita renungkan hari ini, yakni: pertama, kita akan mendapatkan kebahagiaan jika kita mau menuruti ketetapan, perintah, dan hukum Tuhan. Menurut pemazmur, orang yang berbahagia adalah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup menurut Taurat Tuhan berarti tidak hanya mendengar, merenungkan, dan memahami Taurat tetapi menaati, melakukan dan menghidupi Taurat Tuhan dalam keseharian hidup. Hidup menurut Taurat Tuhan berarti hidup menurut peringatan-peringatan, jalan-jalan, titah-titah, ketetapan-ketetapan, perintah-perintah, dan hukum-hukum Tuhan. Dengan hidup menurut Taurat Tuhan, hidup umat menjadi tidak bercela, tidak melakukan kejahatan, tidak akan mendapat malu. Hidup menurut Taurat Tuhan juga berarti gemar mencari Tuhan dan kehendak-Nya dengan segenap hati, bersyukur dengan jujur, dan percaya tidak akan ditinggalkan sendirian oleh Tuhan menjalani hidup. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan terus kita rasakan di dalam dan bersama Tuhan. Kedua, kebahagiaan itu letaknya di hati. Mana mungkin kita memperoleh kebahagiaan, sedangkan hatimu kotor penuh dosa, sedangkan jiwa kita mengingkar dan jauh daripadanya. Tidak ada kebahagiaan buat mereka yang mengingkari Allah. Carilah kebahagiaan dengan menjadi pelaku firman-Nya. Carilah kebahagiaan selagi nyawa masih ada di kandung badan. Jika kita mencari kebahagiaan dari Tuhan,
hidup kita di dunia akan lebih bermakna, karena visi misinya tidak terhenti sesaat. Karena itu, teruslah berusaha untuk setia berpegang pada ketetapan Tuhan sepanjang hidup kita agar kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Aku rindu kepada titahmu. Mazmur 119 ayat 40 berkata, sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Rindu kepada titah Tuhan menunjukkan kerelaan melakukan hukum dan perintah Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Melakukan titah Tuhan menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dengan melakukan titah Tuhan kita menunjukkan kita sebagai hamba yang setia kepadanya. Hal itu tampak dalam kehidupan pemazmur. Dalam Mazmur 119 terlihat sikap pemazmur menolong orang-orang percaya untuk belajar mengasihi firman Tuhan yang memberikan hikmat bagi kehidupan. Kecintaan pemazmur akan titah Tuhan tertuang dalam ayat 40 ini. Mengapa pemazmur sangat merindukan titah Tuhan? Alasannya sederhana saja. Karena titah Tuhan mengerjakan beberapa hal baik dalam kehidupan orang yang mengasihinya. Pertama, titah Tuhan menjadikan anak-anak Tuhan menjadi lebih bijaksana dan berakal budi. Ketika seseorang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menolongnya menghadapi berbagai masalah hidup. Kedua, firman Tuhan yang kita baca menolong kita mengenali tipuan musuh yang berusaha untuk menghancurkan. Ada banyak tantangan harus dihadapi oleh orang-orang percaya yang bisa membawa kepada kejatuhan. Maka firman Tuhan yang terus dipelihara di dalam hati akan menjaga langkah kita. Ketiga, titah Tuhan menjaga langkah kaki kita dari jalan-jalan kesesatan yang menghadang. Kejatuhan seseorang ke dalam dosa bukan saja karena perangkap iblis dan godaannya saja. Kita bisa jatuh juga karena kebebalan dan ketidakmengertian kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup menjaga hidup kita. Mazmur 119 ini ditutup dengan sebuah pujian dan pengakuan bahwa pemazmur sangat merindukan dan mengharapkan campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Ia mengibaratkan diri sebagai domba yang tersesat dan terhilang sehingga terus membutuhkan pertolongannya. Adakah kita juga terus menumbuhkan cinta akan titah Tuhan? Tanpa titah dan firman Tuhan, maka hidup kita akan mudah tersesat. Karena itu, belajarlah terus mencintai titah dan firman Tuhan, agar hidup kita semakin diberkati. Apa yang harus kita pelajari dari Mazmur 119? Berisi 176 ayat. Mazmur 119 adalah bab tunggal terpanjang dalam Alkitab. Penulis Mazmur 119 tidak diketahui, tetapi sebagian besar sarjana setuju bahwa itu ditulis oleh Daud, Esra, Daniel, atau Yeremia. Masing-masing penulis yang diusulkan ini menderita kesulitan serius dalam hidupnya, dan penulis Mazmur 119 mencerminkan hal itu dalam deskripsi tentang rencana jahat, fitnah, dan ejekan terhadapnya, penganiayaan, dan penderitaan. Penganiayaan dan penderitaan laki-laki dan perempuan. Tuhan adalah tema utama Mazmur 119. Tema menonjol lainnya dalam Mazmur 119 adalah kebenaran mendalam bahwa firman Tuhan itu cukup untuk selama-lamanya. Mazmur 119 adalah perluasan dari Mazmur 19 ayat 7-9 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Ketetapan-ketetapan Tuhan itu dapat dipercaya, menjadikan bijak orang-orang yang tak berpengalaman. Titah-titah Tuhan itu benar, menyenangkan hati, perintah-perintah Tuhan itu cemerlang, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu teguh dan adil seluruhnya. Ada 8 istilah berbeda yang merujuk kepada firman Tuhan di seluruh Mazmur ini. Hukum, kesaksian, perintah, ketetapan, perintah-perintah, penghakiman, firman, dan ketetapan. Di hampir setiap ayat, firman Tuhan disebutkan,
Mazmur 119 bukan saja meneguhkan karakter kitab suci, tetapi juga meneguhkan bahwa firman Tuhan merefleksikan karakter Tuhan sendiri. Perhatikan sifat-sifat Allah yang dikaitkan dengan kitab suci dalam Mazmur 119. 1. Kebenaran. 2. Dapat dipercaya. 3. Kebenaran. 4. Kesetiaan. 5. Tidak berubah. 6. Kekekalan. 7. Terang. 8. Kemurnian. Mazmur ini dibuka dengan dua ucapan bahagia. Berbahagialah mereka yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut hukum Allah, yang menaati ketetapan-ketetapannya, dan yang mencari Dia dengan segenap hati mereka. Penulis Mazmur ini adalah seorang yang telah mengalami kesulitan besar dalam hidupnya, tetapi juga orang yang telah melewatinya dengan pemahaman yang dalam dan penuh gairah tentang kasih dan belas kasihan Allah yang tidak pernah gagal. Sepanjang penderitaannya, penulis berpegang teguh pada kebenaran yang dipelajarinya dari kitab suci, yang kekal dan tetap teguh di surga. Kasihnya kepada firman Allah dan dedikasinya untuk mengingatnya dan hidup berdasarkan firman itu adalah tema yang diulang-ulang. Itulah pelajaran bagi kita dalam Mazmur yang luar biasa ini. Firman Tuhan cukup untuk membuat kita bijak, melatih kita dalam kebenaran, dan memperlengkapi kita untuk setiap pekerjaan baik. Kitab suci merupakan cerminan sifat Tuhan, dan dari sana kita belajar bahwa kita dapat mempercayai karakternya dan rencana serta tujuannya bagi umat manusia, bahkan ketika rencana-rencana itu mencakup kesengsaraan dan penganiayaan. Berbahagialah kita, jika kesukaan kita ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Tauratnya siang dan malam. Mencondongkan hati kepada Tuhan. Kata, perlihatkanlah, yang mengawali doa pemazmur dapat diterjemahkan sebagai, ajarkanlah. Hatinya terbuka dan siap diajar oleh Tuhan. Permintaan ini sepadan dengan ayat berikutnya yang merupakan permohonan agar Tuhan memberi kemampuan untuk mengerti Tauratnya. Ini adalah sikap hati yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan dalam mendekati kebenaran Tuhan. Salah satu alasan yang membuat banyak pembaca Alkitab tidak mendapatkan manfaat apapun secara rohani adalah perasaan sudah mengerti firman Tuhan yang mereka baca atau dengar. Pikiran mereka sudah penuh, dan tidak bisa diisi lagi oleh kebenaran. Jadi, kunci untuk membuka kekayaan pengertian rohani adalah kerendahan. Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa memampukan orang percaya memahami firman Tuhan. Selanjutnya, pengertian rohani yang tepat tidak berhenti hanya pada pengetahuan saja, tetapi berlanjut dengan penerapan. Itulah isi doa pemazmur saat ia menulis, "Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Tekad sang pemazmur itu seharusnya menjadi kerinduan setiap orang percaya. Hal ini tidak berarti bahwa kita boleh merasa mampu untuk terus berpegang pada firman Tuhan. Di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, kita senantiasa membutuhkan anugerah Allah. Saat mengerti kehendak Allah, kita akan menyukai perintah Tuhan dan dengan rela ingin menaati dengan segenap hati. Di tengah kerinduan pemazmur untuk setia memegang firman Tuhan, mengapa ia meminta Tuhan mencondongkan hatinya kepada peringatannya? Bukankah jelas bahwa jiwanya terarah kepada Allah? Permohonan ini memperlihatkan kesadaran pemazmur terhadap keinginan hati manusia yang mudah goyah dan berkelana mencari kepuasan dalam harta dunia, kecenderungan berdosa terus-menerus mencari celah untuk memasuki hati orang percaya. Jika tidak waspada, orang percaya akan hidup mengejar keuntungan dunia. Itulah sebabnya, pemazmur meminta agar anugerah Tuhan terus menopangnya, memelihara hatinya untuk tetap terpaut kepada titah Tuhan. Bukalah diri Anda di hadapan Tuhan dan periksalah diri Anda, apakah hati Anda sudah benar-benar terarah kepada firman-Nya, atau Anda merasa gelisah dan ingin mengejar kesenangan dunia. Mohonlah Tuhan mencondongkan hati Anda untuk mencintai dan memahami firman-Nya agar Anda bisa menjadi pelaku firman.
Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.